Tes, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai soal-soal tentang aljabar dan aritmatika yang akan keluar di ROC ya. Nah, kita langsung saja bahas ke soal nomor 1. Nah, di sini ditanyakan jumlah akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat kurang X kurang 12 sama dengan 0. Nah, kalau berbicara tentang akar-akar, otomatis kita harus mengetahui bahwa untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat itu banyak caranya. Ada yang bisa pakai rumus ABC atau pemfaktoran dan lain-lain. Nah, di sini kita coba dulu pemfaktoran, kalau tidak bisa kita pakai rumus ABC. Nah, kita coba faktorkan persamaan kuadrat ini. Diketahui ya, di sini itu kalau misalkan dikalikan kedua bilangan itu jawabannya negatif 12 dan kalau dijumlahkan negatif 1. Berarti titik-titik kali titik-titik itu jawabannya harus negatif 12 dan titik-titik ditambah titik-titik jawabannya harus negatif 1. Nah, kira-kira angka yang cocok itu adalah 3 dan 4 ya. Nah, 3 dan 4. Tapi kita harus menentukan mana yang negatif. Nah, kira-kira kalau tiganya yang negatif, berarti nanti jawabannya positif 1 ya. Berarti untuk jawabannya negatif 1, yang negatif itu adalah bilangan 4. Nah, berarti 3 kali negatif 4 atau 3 tambah negatif 4. Sehingga di sininya kita tulis X tambah 3 yang akan dikalikan dengan X kurang 4. Nah, sampai di sini kita ubah nih, X pertamanya itu adalah min 3 karena pindah ruas ya. Terus X2-nya itu sama dengan positif 4. Jumlah akar-akar, berarti tinggal kita jumlahkan X1 tambah X2. Sehingga negatif 3 kita tambahkan dengan 4. Negatif 3 tambah 4, jawabannya 1. Sehingga yang option D. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya, ini sebetulnya bisa memakai cara cepat. Jadi, cara cepatnya itu, kan kita tahu bahwa jumlah akar-akar itu sebenarnya gini ya, X1 tambah X2 itu rumusnya min B per A. Di mana dia itu dari bentuk persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, A ini dia sebagai koefisien dari X kuadrat dan B ini sebagai koefisien dari variabel X. Nah, kalau kita lihat di soal, koefisien dari variabel X itu adalah negatif 1, sehingga kita tulis negatif 1 per, kita ketahui di soal bahwa A-nya itu 1, sehingga 1 ya. Nah, karena B-nya itu negatif 1, tapi dia harus diminkan, sehingga kita kasih kurung dan kasih min di depan. Seperti itu ya, jadi jangan lupa untuk menyertakan min, karena B di sini kan min 1, tapi yang ditanyakan, yang dirumuskan di jumlah akar-akar itu adalah min B, sehingga min dari min 1. Kalau kita kalikan, jawabannya dia akan membentuk bilangan positif, sehingga 1 dibagi 1, jawabannya 1. Jadi terserah ya mau pakai cara yang sebelah kiri atau sebelah kanan, itu sama saja. Soal yang kedua, fungsi f(x) didefinisikan dengan f(x) sama dengan 2x kuadrat kurang 6x. Berapa nilai dari f5? Kita tahu ya bahwa fungsi f(x)-nya itu ini, 2x kuadrat kurang 6x. Kalau F5, ya sudah, kita ganti saja setiap variabel X dengan bilangan 5. Nah, berarti 2 dikalikan dengan 5 yang dikuadratkan, kurang 6 dikalikan dengan 5. Nah, 2 dikalikan 5 kuadrat itu 25, dikurangi 6 kali 5, 30. Nah, operasikan dulu perkalian ya. 2 kali 25 itu 50, lalu kita kurangi dengan 30, sehingga jawabannya adalah 20. Option B.
Seperti itu ya untuk pembahasan contoh soal tryout nomor 2. Kita langsung ke soal nomor 3. Ini Ibu clear all drawings terlebih dahulu, terus di-scroll. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai nomor 3. Berapakah nilai dari X tambah Y jika diketahui 2015 per X sama dengan Y per 2016 sama dengan 5. Nah, kalau kita ingin mencari nilai X tambah Y, kita harus tahu terlebih dahulu nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa. Nah, kita tahu bahwa di sini mereka itu ekuivalen karena ada tanda sama dengan ya. Jadi bisa saja di sini Ibu menuliskan 2015 per X itu sama dengan 5. Dan bisa saja Ibu juga menuliskan bahwa Y per 2016 sama dengan 5. Dari pemisalan ini, kita bisa mencari nilai X dan kita juga bisa mencari nilai Y. Nah, dengan prinsip pemindahan substitusi atau biasanya kita sering sebut dengan kali silang, sehingga didapat 2015 per 5 itu sama dengan X. X sama dengan, nah kalau dibagi hasilnya itu adalah 403. Selanjutnya yang ini, Y berarti sama dengan 5 kali 2016. Nah, 5 dikalikan 2016, jawabannya adalah 10.080. Nah, yang ditanyakan X tambah Y, ya sudah tinggal kita substitusikan saja. 403 kita jumlahkan dengan 10.080. Sehingga didapat 10.483. Jawabannya yang option E. Selanjutnya, bagian nomor 4. Jika A banding B sama dengan 4 banding 5 dan A tambah B sama dengan 144, maka nilai B dikurang A adalah, nah ini materi perbandingan ya, tapi dia prinsipnya seperti aljabar gitu. Nah, kita tahu bahwa A banding B ini kan 4 banding 5, dan kita tahu bahwa penjumlahan dari kedua perbandingan tersebut itu adalah 144. Nah, berarti untuk mencari nilai A itu tinggal cukup kita lihat dia punya nilai berapa? 4 ya. Berarti kita tulis 4 per. Nah, karena dia penjumlahan sehingga kita jumlahkan 4 tambah 5. Itu jadi 9. Berarti 4 per 9 dikalikan dengan 144. Nah, sama dengan, nah kalau misalkan bilangannya terlalu besar, biasanya Ibu sering pakai taktik dibagi dengan bilangan yang sama ya, misalkan 144 dibagi berapa, 9 dibagi berapa. Nah, kalau kita coba, ini bisa dibagi 3 nih. 9 itu kan dibagi 3 jadi 3 ya. Nah, 144 itu dibagi 3 jadi 48. Nah, kalau sudah gini agak lebih mudah untuk dioperasikan. 48 dibagi 3 jawabannya 16. 4 dikalikan 16 jawabannya adalah 64. Selanjutnya kita cari nilai B. Nah, kita tahu bahwa di sini nilai B itu adalah 5 bandingannya. Berarti 5 per 9 itu kita kalikan dengan 144. Nah, kita tahu ya seperti cara yang di atas bahwa 144 bisa kita bagi 9, jawabannya adalah 16. Sehingga 5 dikali 16 jawabannya adalah 80. Tinggal kita substitusikan saja B dikurang A berarti sama dengan 80 kita kurangi dengan 64. Sehingga didapat jawabannya adalah 16, yaitu option yang A. Oke, selanjutnya kita akan bahas nomor 5. Nomor 5 ini soalnya manakah yang memenuhi X itu lebih dari 3/4 dan X itu kurang dari 7/8. Oh, maaf ya, ini optionnya ada yang salah tulis. Harusnya option A itu adalah 6/8, option B itu adalah 21/32, option C 23/32, option D 13/16,
Option E 15/16. Nah, tinggal kita buat desimal saja, terus kita cocok-cocokkan di rentang ini. Nah, kita tahu bahwa 3/4 itu adalah 0,75 ya. Nah, jadi 3/4 itu 0,75. Dan 7/8 itu adalah 0,875. Nah, kita harus mencari nilai X itu yang di antara bilangan 0,75 sama 0,875. Nah, kita coba dibagi dulu ya. 6 dibagi 8 itu jawabannya 0,75. Nah, ini bukan jawabannya karena kita tahu bahwa si X itu harus lebih dari 0,75, sedangkan yang option A itu 0,75. Dan kasusnya di nomor 5 ini tidak ada tanda sama dengan ya, kayak X lebih dari atau sama dengan 0,75. Nah, karena tidak ada tanda sama dengan, option A ini tidak bisa dipakai jawabannya. Option B itu jawabannya adalah 0,65625. Nah, kalau kita masukkan ke rentang, 0,65 itu ada di sebelah kiri ya, ada di sebelah sini. Jadi, dia tidak masuk dalam rentang 0,75 dan 0,8. Terus 23 dibagi 32. Jawabannya adalah 0,71875. Nah, ini kalau dibulatkan dua angka di belakang koma kan jadi 0,72 ya. Nah, 0,72 sama dia masih ada di daerah kiri karena startnya itu dari 0,75. Jadi untuk option C tidak termasuk. B juga tidak termasuk ya. Untuk option D itu jawabannya 0,8125. Nah, ini sepertinya masuk karena dia lebih dari 0,75 dan dia juga kurang dari 0,875. Sehingga dipastikan jawabannya adalah option yang D ini ya. Nah, kalau penasaran, option E kalau kita desimalkan dia akan menjadi 0,9375. Nah, jelas ya kalau 0,9 dia ada di sebelah kanan, di rentang sebelah kanan, tidak termasuk bagian yang akan kita cari. Jadi jawabannya adalah option D, seperti itu ya. Selanjutnya, nah untuk nomor 6 ya, ini Ibu clear terlebih dahulu, terus di scroll ya. Nah, untuk option nomor 6 sih sebenarnya ini bisa pakai logika ya. Jadi enaknya sih pakai logika aja biar lebih cepat ngerjainnya gitu. Nah, di sini kan diketahui bahwa katanya perbandingan usia Andri dengan ibunya itu adalah 2/9. Dan jumlah usianya adalah berarti jumlah dari usia Andri dan ibu adalah 44. Berapa tahun lagi perbandingan usia mereka menjadi 5/12. Nah, sama sama seperti bagian yang sebelumnya ya, ada kan perbandingan yang di nomor sebelumnya gitu. Kita cari dulu umur Andri berapa dan umur ibu berapa. Nah, di sini A-nya itu berarti kan dia 2 ya bandingannya, berarti 2 per, nah di sini kita jumlahkan 2 tambah 9, jawabannya 11 dikalikan dengan 44. Nah, 44 dibagi 11 adalah 4, 2 kali 4 adalah 8. Berarti umur Andri adalah 8 tahun. Selanjutnya, umur ibu. Berarti kita tahu bahwa di sini nilai bandingan ibu adalah 9. 9 dibagi 11, terus dikalikan 44 ya. Nah, 44 kita bagi 11, jawabannya 4. 9 kali 4, jawabannya 36. Sehingga umur ibu dapat kita ketahui bahwa usianya 36 tahun. Nah, berapa tahun lagi perbandingan usia mereka menjadi 5/12? Ya, kalau ibu sih dicek satu-satu ya, jadi trial and error gitu masuknya. Jadi kita tes semua optionnya, manakah jawaban yang tepat. Nah, berapa tahun lagi? Berarti untuk option A itu kan 3 tahun lagi ya. Nah, coba kita cek. Di sini kan ada 8 umur Andri, dan umur ibu adalah 36. Kalau 3 tahun lagi, umur Andri itu menjadi 11 tahun dan umur ibu menjadi 39 tahun. Nah, ini sepertinya masih kurang cocok untuk 5/12.
Terus kita cek kalau 8 tahun lagi, berarti 8 tambah 8, 16, 36 tambah 8, 44. Ini juga kalau disederhanakan kurang sepertinya untuk dibandingkan 5:12. Kita cek yang 10 tahun lagi. 8 tambah 10 tahun berarti 18, 36 tambah 10 berarti 46. Nah, ini juga kurang cocok bandingannya. Terus yang 12 tahun berarti 8 tambah 12 adalah 20, 36 tambah 12 adalah 48. Nah, ini sepertinya bisa nih, karena kita tahu bahwa 20 dibagi 4 itu 5, 48 dibagi 4 itu 12, sehingga umur atau usia mereka, perbandingan mereka bisa menjadi 5:12 itu ketika 12 tahun lagi. Jadi option jawabannya adalah yang D, 12. Selanjutnya Ibu akan membahas nomor 7. Nah, sebuah buku dijual dengan harga Rp40.000, maka akan rugi 20%. Tentukan besar rugi atau untung jika kaos tersebut dijual dengan harga Rp55.000. Nah, ini sepertinya typo ya, jadi harusnya buku. Ya, kalau mau kaos berarti atasnya kaos, tapi kita buku aja deh. Ceritanya buku novel ya, makanya harganya mahal. Nah, di sini kan hal yang pertama kali diketahui itu sebuah buku dijual dengan harga Rp40.000 dan dia rugi 20%. Kita tahu bahwa rumus dari persentase rugi, rumus dari persentase rugi itu adalah harga beli yang akan kita kurangi dengan harga jual, lalu kita bagi dengan harga beli. Dan kita kalikan 100%. Karena di sini diketahui persentase ruginya 20%, ya tinggal kita substitusikan saja 20% sama dengan harga belinya kan tidak diketahui. Kita cuma tahu harga jualnya. Jadi kita misalkan X dikurangi harga jualnya 40.000, lalu kita bagi dengan harga belinya X ya, karena belum diketahui, kali 100%. Nah, karena di sini perkalian, jadi 100%-nya dapat kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, atau kedua ruas kita bagi dengan 100%. Ya. Nah, berarti si 100% ini dia menjadi 20% per 100% sama dengan X min 40.000 per X. Nah, karena 100% dibagi 100% jadi 1 ya. Nah, di sini kan persennya dapat kita bagi habis ya. Terus nolnya juga dapat kita coret 1 sehingga didapat 2/10 sama dengan X dikurangi 40.000 per X. Selanjutnya, kita kali silang nih. 2-nya kita kalikan X sehingga didapat jadi 2X, lalu 10-nya kita kalikan dengan X kurang 40.000. Nah, di sini jangan lupa untuk memakai tanda kurung ya, karena X kurang 40.000 itu persamaan yang ada 2 suku, jadi mau tidak mau harus pakai kurung. Biasanya di antara siswa tuh sering sekali mengalihkan 10 dengan X kurang 40.000 itu dengan X-nya aja, jadi 10X aja, tanpa mengalihkan dengan si 40.000. Hati-hati ya di sebelah sininya. Terus 2X sama dengan, nah ini tinggal kita kali silang, 10X dikurangi berarti 400.000. Nah, terus kita pindah ruas, didapat 2X kurang 10X sama dengan negatif 400.000. Terus negatif 8X sama dengan negatif 400.000. X sama dengan negatif 400.000, kita bagi dengan negatif 8, sehingga didapat X sama dengan Rp50.000. Berarti X itu kan harga beli ya. Jadi harga belinya itu Rp50.000. Nah, kalau kita sudah tahu harga belinya, kita bisa menentukan untung atau rugi jika barang itu dijual 55.000.
Tapi secara logika, kita beli barangnya aja udah 50.000, terus kita jual dengan 55.000, otomatis itu akan untung ya. Berarti antara option B atau D. Sorry, option B atau C. Nah, tinggal kita masukkan saja ke rumus persentase untung. Jadi kita ingin mencari tahu ya berapa nih kira-kira untungnya. Nah, kalau persentase untung itu harga jual dikurangi harga beli, terus dibagi dengan harga beli. Nah, harga jualnya Rp55.000, kita kurangi dengan Rp50.000 per Rp50.000. Oh maaf ya, rumusnya dikali 100%. Jadi ini juga dikali 100%. Berarti Rp55.000 dikurangi 50.000 didapat 5.000 per 50.000 kali 100%. Nah, ini kita coret nolnya 3, terus ini 5 bagi 5, 1, sehingga didapat 1/10 dikali 100%, atau ini kita coret nolnya sehingga didapat 10%. Jadi, buku itu kalau dijual seharga 55.000, dia untung 10%. Jadi jawabannya option C. Ya, silahkan untuk dicatat. Nah, selanjutnya kita akan membahas nomor 8. Nah, dari 18 siswa yang mengikuti ulangan bahasa Inggris, nilai rata-ratanya adalah 75. Jadi kita tahu ya bahwa suatu rata-rata, kan rumus dari rata-rata itu X bar sama dengan sigma dari X. Sigma itu penjumlahan ya, dibagi frekuensinya gitu. Nah, di sini kan diketahui rata-ratanya 75, berarti X barnya 75 sama dengan frekuensinya ada 18 siswa, berarti per 8, nah ininya X ya, karena kita nggak tahu ada berapa nilai yang dijumlahkan. Terus didapat berarti X sama dengan 75 dikali, 18 ya, 75 dikali 18 didapat 1.350. Selanjutnya katanya dari ulangan itu ada yang susulan. 2 orang susulannya dan rata-ratanya itu bertambah 1 ya. Kalau rata-ratanya 75 berarti kalau tambah 1 jadi 76 ya. 76 sama dengan per karena siswanya ikut-ikut 2 orang jadi 18 tambah 2 itu adalah 20. Nah, karena ada siswa susulan nih 2 orang. Selanjutnya, kita kan tahu ya bahwa jumlah dari nilai 18 orang sebelumnya adalah 1.350. Nah, tapi kita nggak tahu nilai 2 orang susulan itu berapa. Jadi kita misalkan plus A plus B. Nah, sampai sini paham? Semoga paham ya. Lalu di sini tinggal kita operasikan saja, 76 dikali 20, jawabannya 1.520 sama dengan 1.350, itu ditambah A, ditambah B, lalu tinggal kita pindah ruas ya. Jadi didapat A tambah B sama dengan 1.520 dikurangi 1.350, didapat jawabannya 170. Nah, yang ditanyain tuh nilai rata-rata 2 orang yang tadi ikut susulan. Kita tahu bahwa jumlah nilainya itu 170, ya udah, berarti rata-ratanya, X bar-nya nih, jumlah nilai kedua orang itu tinggal kita bagi dengan 2, karena cuma 2 orang frekuensinya. 170 dibagi 2, jawabannya adalah 85. Sehingga jawabannya adalah option yang E. Nah, selanjutnya kita akan bahas nomor 9 ya. Nah, ini. Ini sedikit bermain logika ya, nomor 9. Nah, jadi nomor 9 ini diketahui total harga sebuah pulpen
berarti Ibu misalkan PU ya. Terus ditambah harga penggaris PE dan sebuah buku, berarti B, adalah X rupiah. Berarti total harga 3 barang ini X rupiah. Harga sebuah pulpen itu adalah B rupiah lebih mahal dari sebuah buku tulis. Berarti B rupiah dari harga buku tulis. Nah, jadi si harga pulpen itu lebih mahal sejumlah B rupiah dari buku tulis. Berarti kayak gini ya. Terus sebuah pulpen juga dia itu C rupiah lebih mahal dari sebuah penggaris. Nah, berarti PU sama dengan C tambah PE. Berapakah harga sebuah buku tulis? Nah, kita akan mencari B-nya. Kita tahu bahwa di sini PU itu dapat kita ganti dengan B tambah B besar ya. Jadi kita masukkan saja PU itu jadi B tambah B besar. Nah, untuk PE gimana? Karena di sini PE-nya itu ada di sebelah sini ya. Nah, kita coba buat manipulasi ya. Jadi kita buat untuk persamaan yang ini itu jadi PE sama dengan PU. Di sini C-nya kan positif, pindah ke ruas kiri jadi negatif C. Dan kita tahu bahwa PU di sini adalah B tambah B besar, sehingga didapat B tambah B besar kurang C. Berarti PE dapat kita ganti dengan B tambah B besar kurang C. Berarti tambah B kecil, tambah B besar kurang C, tambah B sama dengan X. Nah, ini kan B besarnya ada 3 tuh. 1, 2, 3 ya. Berarti 3B besar tambah 2B kecil kurang C sama dengan X. Nah, terus karena yang ditanyakan harga buku tulis, sehingga kita harus bikin B sama dengan. Nih, jadi 2B kurang C-nya kita pindahkan ke ruas kanan. 3B sama dengan X dikurang 2B ditambah C. Terus B sama dengan X dikurang 2B ditambah C per 3. Sehingga jawabannya adalah option yang D. Jadi harga buku tulisnya itu X kurang 2B tambah C per 3. Selanjutnya kita bahas nomor 10. Diketahui sebuah fungsi f(x) sama dengan 2x tambah 1/x. Nilai dari setengah kali f setengah tambah 2 kali f2 kurang f1. Nah, berarti tinggal kita substitusikan saja ya. Setengah itu dikalikan dengan f setengah. F setengah ini harus kita masukkan ke fungsi yang diketahui. Sehingga kita pakai dalam kurung, 2 dikali setengah tambah 1 per setengah kurung tutup, ditambah 2 yang dikalikan dengan F2-nya juga sama, kita substitusikan ke rumus fungsi, sehingga didapat 2 dikali 2, tambah 1 dibagi 2. Dikurang F1 juga sama, kita substitusikan ke rumus fungsi, sehingga didapat 2 kali 1 tambah 1 bagi 1. Nah, ini kan 2 bagi setengah habis. Terus jadi 1 ya. Nah, 1 dibagi setengah 2. Sehingga 1/2 kali 1 tambah 2, 3 ya. Nah, ditambah 2 dikali 2 kali 2 kan 4 nih. 4 tambah 1/2 itu jawabannya adalah bisa aja 4 itu kan dari 8 bagi 2 ya. Biar sama penyebutnya. 8 bagi 2 kan 4. Sehingga 8/2 ditambah 1/2 itu jadi 9/2. Dikurang 2 tambah 1 ya, berarti 3. Dikurang 3. Nah, selanjutnya di sini 2-nya bisa habis nih, dibagi jadi 1 ya, 1 kali 9, 9. Sehingga didapat, ini ya panah maksudnya, 3/2 dari setengah kali 3
ditambah 1 kali 9, 9 dikurang 3. Nah, 3/2 tambah 9 dikurang 3, jawabannya adalah 15/2. Jadi jawabannya option D. Selanjutnya kita bahas nomor 11. Nih ya. Jumlah 7 bilangan genap berurutan adalah 2016. Tentukan selisih dari 2 kali bilangan terbesar dan 3 kali bilangan terkecil. Nah, bilangan genap itu kan seperti yang kita ketahui, dia itu 2, terus 4, 6, 8, dan seterusnya. Kalau kita uraikan kan ini jadi 2 ya. Terus ini juga 2 tambah 2 ya. Ini juga 2 tambah 2 tambah 2 gitu. Berarti kalau kita misalkan bilangan yang pertamanya itu X ya, berarti untuk yang selanjutnya X tambah 2, betul nggak? Karena ini nih, kita ganti X depannya dengan 2 yang bagian depannya dengan X. Nah, seperti itu ya. Berarti untuk yang selanjutnya, yang ini kita ganti 2-nya juga dengan X, sehingga sisa 4, berarti X tambah 4. Nah, ini 1 bilangan, 2 bilangan, 3 bilangan, kita tambahin sampai 7 bilangan ya. Berarti bilangan keempat X tambah 6, bilangan kelima X tambah 8, bilangan keenam X tambah 10, bilangan ketujuh X tambah 12. Nah, total dari seluruh penjumlahan bilangan ini adalah 2016. Nah, kalau di sini ya tinggal kita jumlahkan X-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7X ditambah, nah ini kita jumlahkan konstantanya, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 6, 12, 12 tambah 8, 20, 20 tambah 10, 30, 30 tambah 12, 42 ya, sama dengan 2016. Nah, tinggal kita substitusikan atau pindah ruas, 7X sama dengan 2016 dikurangi 42, 7X sama dengan 1974, sehingga didapat X sama dengan 1974 dibagi dengan 7, dan didapat jawabannya adalah 282. Nah, X itu 282. Kita tahu ya, bahwa X itu kan 282. Tadi kita misalkan bilangan genap pertamanya itu X ini, otomatis dia kan pasti akan menjadi bilangan yang terkecil. Jadi si X ini dia 282. Yang ditanyakan di sini bilangan terbesarnya. Ya kita pasti tahu bilangan terbesarnya itu pasti ada ya di sebelah paling kanan. Nah, di sini kan ada X tambah 12. Jadi bilangan terbesarnya X-nya itu kan 282, ini kita tambah dengan 12. Jadi jawabannya adalah 294. Jadi bilangan terbesarnya itu 294. Yang ditanyakan, selisih dari 2 kali bilangan terbesar, berarti 2 kali bilangan terbesar, itu kita cari selisihnya dengan 3 kali bilangan terkecil. Nah, 2 kali 294 itu adalah 588, 3 dikali 282 jawabannya 846. Nah, karena selisih berarti jawabannya tidak boleh negatif, karena selisih itu cuma mencari bedanya. Nah, bedanya itu adalah 258. Ingat ya, ini selisih, jadi tidak boleh negatif. Sehingga jawabannya adalah option yang A. Selanjutnya, kita bahas nomor 12. Nah, nomor 12 itu tentang perbandingan ya, masih mirip-mirip. Sebuah proyek pekerjaan bangunan dapat dikerjakan oleh 15 orang dalam waktu 9 hari. Setelah 3 hari bekerja, pimpinan proyek menambah pekerja sebanyak 3 orang agar pekerjaan jadi lebih cepat. Jika pekerjaan awalnya dimulai hari Kamis, hari apakah pekerjaan selesai? Nah, kita di sini ada 2 variabel ya. Pertama tuh jumlah pekerja,
dan jumlah harinya ya. Nah, jumlah pekerjanya kita misalkan dengan A1, lalu B1-nya kita misalkan dengan jumlah hari. Nah, pada rencana awal A1 itu tuh ada 15 orang pekerja. Dan untuk harinya itu karena ditargetkan 9 hari, tapi setelah 3 hari bekerja, otomatis untuk B1 itu 9 kita kurangi 3, sehingga 6. 6 hari ya efektifnya. Untuk A2, nah karena di sini 15 orang ini akan ditambah dengan 3 orang lagi, jadi 15 ditambah 3, jawabannya 18. Hari apakah pekerjaan selesai? Nah, kita cari dulu nih B2-nya, kira-kira dia selesai berapa hari, baru kita hitung dia jatuh di hari apa. Nah, rumusnya seperti biasa, A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. A1-nya adalah 15, B1-nya 6, A2-nya adalah 18, B2-nya kita cari. B2 sama dengan 15 dikali 6 per 18. Nah, di sini 18 kan sama 6, jadi 3 ya. Terus 15 dibagi 3, 5. Sehingga B2-nya itu 5 hari. Nah, kalau misalkan dia kan pekerjaan awalnya dimulai dari hari Kamis, tapi udah 3 hari bekerja, berarti 5 kita tambahin dengan 3. Berarti kita hitung 8 hari dari hari Kamis. Nah, karena mulainya hari Kamis, kita hitung Kamis hari pertama, Jumat hari kedua, Sabtu hari ketiga, Minggu hari keempat, Senin hari kelima ya, hari kelima Senin, hari keenam Selasa, hari ketujuh Rabu, hari kedelapan Kamis. Jadi Kamis lagi. Jadi hari apakah pekerjaan selesai itu hari Kamis. Seperti itu ya untuk nomor 12. Selanjutnya untuk nomor 13. Nah, jadi untuk nomor 13 ini pakai bahasa Inggris, tapi tenang aja. Kalau misalkan matematika, meskipun bahasanya itu bukan bahasa Indonesia ya, contohnya kayak Jerome Pauline tuh, dia kan ngerjain matematika pakai bahasa Jepang. Nah, sebenarnya kalau kita tahu angkanya itu bisa dikerjain. Ibu juga nggak jago-jago amat gitu bahasa Inggris, tapi kita coba kerjain yang nomor 13 ini. Nah, katanya after an examination, jadi habis ujian ya, the score had been arranged from highest to lowest. Jadi dia disusun ya dari nilai tertinggi ke terendah. The average of them top score is 87. Oh, ini 10 kayaknya ya, tipe. Jadi 10. Jadi rata-rata 10 skor teratas adalah 87. Berarti rumusnya kayak tadi ya, X bar sama dengan sigma dari X per frekuensi. Nah, rata-ratanya 87 sama dengan, kita nggak tahu ya sigmanya berapa, kita pakai X per dari 10 orang. Terus kita tinggal kali silang, berarti didapat X itu 870. Terus, the average of the top scores is 90. Oh, ini ada yang tipe juga, harusnya the average of NINT ya. Jadi kalau ini dari 10 skor teratas, kalau ini dari 9 skor teratas. Jadi 90 sama dengan X per 9 ya. Berarti didapat, oh ya sebentar, kita baca dulu soal ya. Jangan dulu dikerjain dulu. Nah, sebentar kita baca dulu soal. The score of 9 placer is 2 more than the score of the 10 placer. Jadi skor si posisi 9 itu tuh dia itu 2 lebihnya dari si skor nomor 10 katanya. Terus yang ditanyain berapa sih skor dari posisi yang ada di 10, dia urutan ke-10. Nah, kita kan tahu ya bahwa tadi di sini, oh sorry bukan nint ya, age ya. Jadi
di posisi ke-8. Nih lupa diketik ya. Jadi di posisi ke-8 dia rata-ratanya 90, berarti X per 8 ya, karena cuma ada 8 orang yang terbesar. Berarti X sama dengan 720. Nah, kita kan tahu ya bahwa jumlah dari 8 orang itu 720. Berarti kita bisa tahu penjumlahan posisi yang ada di urutan 9 sama 10. Nih, coba Ibu gambarkan ya, takutnya jadi pusing. Jadi kan ada 10 besar nih, top 10 besar. Nah, katanya dari 1 sampai 10 rata-ratanya itu 87 dengan jumlah sigmanya itu 870. Tapi katanya 8 8 teratas, nah sampai nomor 8 itu tuh rata-ratanya 90 dengan sigmanya 720. Otomatis kalau 870 kita kurangi dengan 720, didapat nanti penjumlahan skor 9 sama 10. Berarti skor 9 tambah skor 10 itu dari skor keseluruhan 870 kita kurangi dengan 8 skor teratas, sehingga didapat jawabannya adalah 150. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja skor 9 tambah skor 10 jadi 150. Karena yang ditanyain skor 10, kita ubah persamaan ini jadi skor 10 sama dengan 150 dikurangi, oh maaf, skor 9 ya. Skor 9 sama dengan 150 dikurangi skor 10, karena kita ingin mencari skor 10. Terus kita substitusikan ke sini, skor 9 itu 150 dikurangi skor 10, sama dengan 2 ditambah skor 10. Kita pindah ruas, didapat 150 dikurang 2 sama dengan skor 10 yang ini pindah ke ruas kanan, berarti kan dia jadi positif ya. Skor 10 tambah skor 10 adalah 2 skor 10. 150 dikurangi 2 itu 148 sama dengan 2 skor 10. Berarti skor 10 itu sama dengan 148 dibagi 2. Jawabannya adalah 74. Jadi skor 10 atau yang ada di posisi ke-10 itu adalah 74 nilainya. Optionnya yang A. Selanjutnya kita bahas nomor 14. Nah, nomor 14 ini jika 2 per X tambah 3 per Y sama dengan 3 dan 3 per X kurang 1 per Y sama dengan 10, maka 9X kuadrat kurang 3Y kuadrat sama dengan, nah di sini kan yang ditanyakan 9X kuadrat kurang 3Y kuadrat. Nah, alangkah lebih baiknya kita cari terlebih dahulu nilai X dan Y-nya. Nah, kalau misalkan ada dua persamaan seperti ini, kita bisa langsung saja pakai eliminasi substitusi. Berarti 2 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3, terus 3 per X dikurang 1 per Y sama dengan 10. Di sini Ibu mau mengeliminasi yang Y ya, berarti yang atasnya kita tetap kali 1, yang bawahnya kita kali 3. Ini berarti tetap ya 2X tambah 3Y sama dengan 3, yang ini berarti 3 kali 3 per X, jadi 9 per X dikurangi 3 per Y sama dengan 30. Nah, di sini kita jumlah ya, karena kalau dikurang nanti jadi bertambah, nggak hilang. 3Y dikurang 3Y berarti habis, 2 per X, oh bukan 3Y ya, maksudnya 3 per Y. 2 per X ditambah 9 per X, jadi 11 per X sama dengan 33. Nah, berarti kalau kita pindah ruas ya, berarti 11 per 33 sama dengan X, atau X itu sama dengan 1 per 3.
Nah, udah tahu nih nilai X-nya. Sekarang tinggal kita cari nilai Y. Berarti di sini Ibu pakai yang persamaan satu aja, 2 per X tambah 3 per Y sama dengan 3. X-nya itu kita masukkan 1/3 ya, tambah 3 per Y sama dengan 3. Nah, dengan melakukan penjumlahan didapat nanti Y-nya sama dengan -1. Tinggal kita masukkan saja ke sini. Berarti 9 dikali 1/3 kuadrat dikurang 3 kali -1 kuadrat. 1/3 kuadrat kan 1/9. 9 dikali 1/9 habis ya, jadi 1. Jadi 1, terus -1 yang dikuadratkan berarti +1 dikali -3 ya -3. 1 dikurang 3, jawabannya -2. Berarti option yang B. Selanjutnya, nah ini nih soal terakhir. Soal terakhir dari latihan tryout ROC ya. Nah, Pak Jono membeli 40 karung beras dengan harga 44 juta. Satu karung beras, berat brutonya itu 100 kilogram. Terus berat dari tiap bungkus karung, jadi bungkus karungnya aja itu teh seberat 250 gram. Jika Pak Jono menjual per kilogram beras dengan harga Rp12.000, maka persen keuntungan Pak Jono, nah dia kan berarti di sini menanyakan tentang persentase keuntungan. Tapi kita harus cek dulu nih kira-kira bruto neto taranya ada berapa. Nah, kita tahu ya bahwa bruto itu rumusnya adalah neto yang ditambahkan dengan tara. Bruto itu adalah berat kotor, neto adalah berat bersih, tara adalah berat wadah. Nah, di sini kan Pak Jono tuh ingin menjual beras, otomatis kan dia menjual berasnya aja gitu, tanpa pakai karung. Karena dijualnya mau kiloan. Berarti kita harus tahu dulu nih, dari 100 kilogram ini per satu karung dan ada 40 karung, kita harus kurangi berat karung-karungnya, berat 40 karungnya. Nah, gimana caranya? Kita cari dulu berat bersihnya. Brutonya kan 100 kilogram. Netonya berat bersihnya kita cari, taranya 250 gram, kita ubah ke kilogram, didapat 0,25. Berarti netonya sama dengan tinggal 100 dikurangi 0,25, jawabannya 99,75 kilogram. Jadi sebenarnya satu dari satu karung itu ya, berat bersih si beras dari satu karung itu 99,75 kilogram. Nah, karena ada 40 karung, ya tinggal kita kalikan 99,75 kilogram berat bersih, kita kalikan dengan 40 karung. Berarti totalnya itu ada 3.990 kilogram beras tanpa berat karung. Nah, karena Pak Jono itu kan ceritanya belinya itu 44 juta. Nah, kira-kira kita harus tahu dulu per kilonya Pak Jono beli berapa rupiah, kan mau dijualnya 12.000. Berarti harga belinya berapa? Kita sih tahu ya harga belinya tuh 44 juta. Tapi kita nggak tahu harga beli per kilonya, per 1 kilonya. Ya caranya tinggal 44 juta ini tinggal kita bagi dengan 3.990. Nanti didapat sekitar, ini rupiah ya, Rp 11 ribuan ya, per kilogram. Jadi kita tahu bahwa 1 kilonya itu harga belinya Rp11.027. Terus Pak Jono ingin menjual 12.000, otomatis di sini kita tahu bahwa Pak Jono akan untung. Nah, yang ditanyakan di sini, berapa persen sih keuntungan Pak Jono? Nah, ingat rumus yang tadi ya, persentase keuntungan, di sini Ibu singkat dengan PK, itu sama dengan harga jualnya, HJ ya,
Kita singkat aja. Jadi untuk mencari persentase keuntungan, harga jual dikurangi harga beli per harga beli yang kita kalikan dengan 100%. Nah, harga jualnya Rp12.000, terus harga belinya 11.027 ya, per 11.027 kita kalikan dengan 100%. Nah, dengan perhitungan matematika didapat nanti 8,8181 atau dapat kita bulatkan menjadi 8,82%. Sehingga persen keuntungan Pak Jono adalah 8,82%, option yang B. Nah, sekian pembahasan mengenai tryout ROC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.